Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, shalom. Mari beri senyum dulu sebelah kanan kiri, ya, bilang begini, good to see you here. Ya. Luar biasa, thank you buat Ibu Inge, Pak Robi yang sudah memimpin pujian dan kesaksian yang luar biasa, juga Pak Har yang memberi kesempatan saya bisa melayani kembali di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan semua, apa kabarnya? Baik ya, baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah kuasa dalam pujian, ya, power of praise. Dan saya berdoa supaya firman kebenaran ini boleh menguatkan dan memberkati kita, dan kita boleh mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apapun yang Tuhan izinkan, kita boleh melihat bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan berdaulat di atas segalanya. Amin. Saudara, saya mau tanya, berapa banyak di sini yang pernah mengalami sebuah pengalaman bahwa engkau berkata, aduh, hari ini kok kayaknya saya punya pengalaman bad day gitu ya, bad week gitu. Ada yang pernah ngalamin gitu? Ya, ada ya. Kok kayaknya hari ini kok apes banget gitu ya. Sudah naik tangga, terus tangganya jatuh, terus kita udah jatuh, ketiban tangga, terus tangganya nyerempet anjing, anjingnya marah gigit kita, ternyata anjingnya anjing rabies gitu ya. Jadi kayaknya bertubi-tubi terus gitu loh. Nah, tentunya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari, seminggu, sebulan, mungkin setahun, mungkin dalam satu periode hidup kita pernah mengalami banyak tantangan, pergumulan, dan masalah. Seringkali masalah yang kita terima itu seringkali mungkin juga karena perbuatan kita. Betul saudara? Ya, ada orang yang berkata, aduh, keluarga saya berantakan. Aduh, keluarga saya tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Setelah konseling, usut ternyata memang keluarga ini dysfunction, tidak berfungsi. Ya, bapaknya nggak berfungsi sebagai imam yang memimpin keluarganya berdoa, ibunya nggak berfungsi sebagai penolong yang menopang bapaknya, anak-anaknya pada berontak. Sehingga saudaraku, karena kesalahan dirinya sendiri, maka dia mengalami sebuah masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Ya, if one generation neglect, the next generation will reject. Kalau satu generasi neglect, maka generasi yang berikutnya akan reject. Kalau kita sebagai satu generasi tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, kita nggak bisa menyuruh anak-anak kita untuk rajin beribadah dan berdoa. Setuju atau tidak? If one generation neglect, maka the next generation will reject. Kalau kita tidak berfungsi dan kita melakukan sebuah neglect, kesalahan, bahkan dosa dalam tubuh kita. Saya pernah konseling sama orang, Pak Yosala, saya sakit terus menerus. Kenapa Bapak bisa sakit? Ya habis ternyata dia nggak bisa kontrol mulutnya, makan terus saudara. Bahkan kalau makan punya iman memindahkan gunung saudara. Dia ambil makanan banyak sampai segede gunung. Lalu dia bilang, saya punya iman memindahkan ini gunung ke perut saya saudara. Sampai akhirnya dia menimbul penyakit saudara, betul nggak? Ya. Sampai akhirnya badannya sudah membengkak. Lalu dia bilang, lihat saya sudah menjangkau dunia. Oh ya, kenapa? Karena bola dunia sudah ada di perut saya, dalam cangkuan saya. Seringkali saudaraku, kita menghadapi masalah demi masalah karena perbuatan kita nggak taat kepada firman, kita tidak berhikmat, kita tidak menjaga hidup kita. Betul. Tetapi pergumulan dan masalah dalam hidup kita bukan hanya karena dosa yang kita lakukan. Bisa juga di satu sisi yang lain, ada orang lain saudaraku yang melemparkan dosa kepada kita. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Betul? Mungkin kita tidak melakukan kesalahan, tetapi saudaraku, kita hidup di tengah-tengah society di mana orang melakukan dosa dan melemparkan dosa itu kepada kita.
Karena mungkin iri, karena mungkin marah, karena mungkin saudaraku ada agenda-agenda yang lain. Ada udang di balik bakwan atau rempeynya ya. Yang kita nggak tahu. Nah, inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, bagaimana kita berespon di tengah-tengah sebuah situasi kondisi yang tidak enak, tidak menyenangkan, tetapi kita mengalami suatu situasi kondisi yang membuat kita terhimpit. Kalau kita melihat backgroundnya, konteksnya, Paulus dan Silas selaku dalam perjalanan missionary journey ya, pergi saudaraku ke kota Filipi, dan di situ saudaraku tiba-tiba ada sebuah shifting. Awalnya mereka memberitakan Injil, dan mereka melihat fruit of their ministry, buah dari pelayanan mereka. Betul? Buktinya ayat di atasnya kita melihat bahwa ada banyak orang yang menerima Kristus, bahkan Lydia menerima Kristus, menabung di rumahnya, memberikan banyak blessing. Kita melihat pelayanannya seems to be fruitful. Tapi tiba-tiba saudaraku, dia dikejar-kejar sama cewek yang agak kegenitan gitu loh. Ternyata bukan kegenitan secara manusiawi. Ini punya roh tenung gitu ya. Kerasukan setan saudara. Dikejar-kejar saudaraku, diomong-omongin, saudaraku digoda-godain. Paulus dan Silas kesal juga ya. Ini cewek siapa ngikutin gua nih? Dia melakukan eksorsis, ditengking itu. Di dalam nama Yesus Kristus engkau keluar roh tenung. Wah, benar-benar saudaraku roh jahat keluar. Hari-hari ini saya melihat pelayanan pelepasan memang Tuhan sedang kerjakan. Saya percaya saudaraku, roh jahat tidak tinggal diam. Di mana pemberitaan Injil dan pelayanan dilakukan, pasti ada spiritual warfare. Betul. Dan saudaraku, di sini kita melihat Paulus saudaraku melawan roh jahat itu bukan dengan kekuatannya, tapi diperintahkan di dalam nama Tuhan Yesus engkau keluar. Dan benar, perempuan ini mengalami pelepasan, roh tenung meninggalkan tubuh. Saya pernah melihat ada seorang teman hamba Tuhan yang juga menengging setan. Ada orang lagi kerasukan setan, lagi penyembahan dalam suasana ibadah, dalam suasana retreat. Hamba Tuhan ini tengking setannya saudaraku ya. Setan keluar saudaraku bukan karena tengkingan seseorang, bukan karena teriakan hamba Tuhan, bukan. Ada orang tengking sampai otot lehernya keluar semua. Keluar kau roh jahat, keluar kau roh jahat. Kalau nggak keluar, gue yang keluar. Roh jahat keluar bukan karena saudaraku otot lehernya yang keluar atau berteriak-teriak, tetapi karena kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu memang luar biasa. Namanya adalah nama di atas segala nama. Amin. Dan ketika roh jahat ini keluar, saudaraku, tiba-tiba ternyata the slave owners itu menjadi marah. Cewek ini ternyata saudaraku seorang hamba, seorang budak yang memang saudaraku dimiliki oleh seorang tuan, dan orangnya ini, tuan ini dapat banyak duit dari roh tenung daripada cewek ini. Dan roh tenungnya diusir keluar, lalu ownernya lihat, tuh nggak bisa tenung lagi. Oh, gua nggak dapat duit lagi. Rupanya income-nya kena masalah saudara. Ya, UUD juga nih, ujung-ujungnya duit, ya kan? Udah juga nih, makanya saudaraku bosnya marah saudara. Bosnya langsung saudaraku dia melaporkan Paulus dan Silas, dibawalah dia ke marketplace. Nah saudara, pada zaman dulu di Roma itu marketplace itu mungkin kayak taman begini ya, di mana public space begitu, public assembly, orang jual beli dagang di situ. Lalu juga ada pengadilan masyarakat di situ saudara. Lalu apa yang terjadi? Paulus dan Silas saudaraku dituduh. Paulus dan Silas saudaraku langsung saudaraku difitnah, dituduh. Lalu saudaraku dia menggerakkan massa. Nah ini persis sekali modus operandinya dengan zaman sekarang ini. Yang pertama kali ngomong teriak dianggap benar. Betul. Nah betul juga sebenarnya ya saudara ya. Yang pertama kali teriak dulu saudaraku dianggap betul.
Nggak bisa, kita harus cross check dulu sebenarnya. Apa yang mereka alami Paulus dan Silas ini sebenarnya against the Romans law. Karena Romans law itu untuk orang dihukum dan diadili itu harus ada witness. Nah ternyata Romans itu juga dibawa kepada hukum zaman sekarang ini. Selalu harus ada saksinya. Betul kan saudara? Selain ada saksi, selalu diberi kesempatan untuk dia membela dirinya. Ya, baru dijatuhkan hukuman kalau memang ada saksi dan bukti-buktinya. Nah ini tidak ada saksi, tidak ada surat pembenaran yang dia bisa sampaikan. Paulus dan Silas langsung saudara dihakimi dengan pengadilan masyarakat, digerakkan masanya karena ada isu rasisme juga. Ini orang-orang Yahudi. Dan saudara harus tahu Filipi itu kebanyakan orang-orang Gentiles yang non-Yahudi. Betul? Dan saudara isu rasis ini dan saudara fitnah tekanan ini akhirnya membuat Paulus dan Silas dipukuli, ditelanjangi, bahkan ditaruh di penjara yang paling dalam, inner circle, saudaraku, inner jail, lalu dipasung, dibelenggu, saudaraku. Di tengah-tengah situasi itu mereka berdoa, menyembah, memuji Tuhan, dan mujizat terjadi, dan akhirnya kepala penjara bertobat. Wow, ketika saya merenungkan saudara, kita belajar bagaimana kita berespon di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bagaimana kita berespon di tengah-tengah situasi kondisi yang menekan kita, yang menyulitkan kita. Kita belajar sebuah prinsip yang sangat luar biasa. Paulus dan Silas ternyata tidak terjebak kepada situasi kondisi yang mereka lihat dengan mata dan mereka rasakan dengan perasaan mereka. Tapi mereka fix their eyes upon Jesus. Dan mereka berkata, bukan kehendakku dan rencanaku yang menjadi, tapi kehendakmu yang jadi datang di bumi ini seperti di surga. Ini luar biasa, saudara. Kita lihat ya saudara, anak yang seringkali saudaraku membuat kita nggak mengerti dan memahami. Kita seringkali saudaraku berfokus kepada situasi dan kondisi di sekitar kita. Tetapi kalau kita melihat kepada rencana Allah, maka rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Kita lihat saudaraku poin yang pertama. Saya disebutkan di sini ada yang namanya divine plan of God. Nah ini luar biasa saudara. Ada God's plan, ada divine plan bahwa Paulus dan Silas itu memberitakan Injil di Filipi. Mereka melihat ada buah-buah pelayanan, mereka melihat ada jiwa-jiwa yang bertobat, mereka melihat ada Lydia bertobat, mereka melihat saudaraku karena ada rencana dan tuntunan Tuhan yang menuntun mereka. Bukan kehendak mereka sendiri, tetapi ada rencana Allah yang luar biasa. Nah ini prinsip saudara. Kita harus berjalan menemukan God's plan, divine plan dalam hidup kita, dan kita melakukan rencana Allah dalam hidup kita. Bukan karena saudaraku orang lain, bukan karena situasi kondisi yang menyerang kita, tetapi kita tahu ada God's plan, ada divine plan of God di dalam hidup kita. Tetapi saudaraku di sini kita menyadari bahwa plan Tuhan, rencana Allah seringkali berbeda dengan rencana kita. Betul? Kita nggak memahami saudara. Ketika dia akhirnya dipenjara, ketika akhirnya dia dipukuli, ketika dia akhirnya ditelanjangi, ketika akhirnya dia diborgol, bahkan dipasung kakinya dengan balok kayu yang berat, sehingga saudara dipastikan Paulus dan Silas tidak bisa lari dan tidak bisa kabur. Bahkan saudaraku, the jailer commander itu saudaraku diberi mandat bahwa dipastikan Paulus dan Silas tidak boleh kabur. Ditaruh yang paling dalam, saudaraku, semuanya dikunci. Dan kita boleh melihat bagaimana sistem tentara Romawi menjaga para tahanan. Benar-benar situasi kondisi yang saudaraku di luar pemikiran mereka. Mereka masih bertanya, could this really be God's plan? Bisakah ini benar-benar rencana Tuhan? Saya disuruh menginjil, saya melayani, saya aktif.
saya setia. Tapi kenapa Endang akhirnya di penjara? Gelap, tidak ada pengharapan. Disitulah saudaraku, Tuhan melihat hati dan respon saya dan saudara. Amin. Saya punya istri, saudara, Vera. Pada waktu dia SMA, dia sekolah di SMA Penabur, Semak 1 di Jakarta. Ya, kalau Bapak Ibu di Jakarta, tinggal di Jakarta, pasti tahu bahwa Semak 1 itu one of the best high school. Ya, the best ya. Itu benar-benar sekolah yang baik, guru-gurunya juga killer. Nah, Vera ini dari kelas 1, kelas 2 selalu juara kelas. Nah, ketika saudaraku dia kelas 3 SMA, dia nge-apply beasiswa untuk pergi ke Jepang. Ya, kalau dia nge-apply beasiswa pergi ke Jepang ini, kalau di Jepang ini beasiswanya bukan hanya kuliahnya, tapi juga semua biaya hidupnya, textbooknya semua di cover. Nah, ketika dia nge-apply itu, dia tes, dia confident bahwa dia akan diterima. Tapi setelah hari pengumuman penerimaan itu, ini menurut cerita dia ya, dia lihat saudara, ternyata dia sama saingannya, which is yang nomor 2, orang yang nomor 2 ini kan dia nomor 1 ya. Dia malahan saudaraku diterima, yang nomor 2 ini dapat beasiswa ke Jepang, sedangkan Vera gak dapat. Wah, disitulah dia down banget. Ya, dia merasa gagal, dia merasa nggak ngerti, dia merasa kok seperti ini. Sampai akhirnya dia coba tanya ke prinsipal, dia tanya ke orang-orang yang terkait dan dicek benar. Poinnya cuma beda sekian berapa poin gitu. Sehingga akhir cerita Vera nggak berangkat ke Jepang. Akhir cerita saudaraku, di tengah-tengah pergumulan dia daftar kuliah di BINUS. Dia adik kelas saya. Ya, saya angkatan 92, dia angkatan 94. Ternyata di BINUS inilah saudaraku, Tuhan punya rencana lain yang di luar pemikiran dia. Dia bekerja pagi di Sudirman, ya, dia kuliah malam. Jadi saudaraku, dia paginya kerja full time, kuliahnya malam. Ketemu sama saya, pertama kali ketemu itu di doa semalam suntuk, Pak. Tapi doa semalam suntuk itu berubah menjadi doa semalam ceria. Ngobrol-ngobrol, kenalan, sama namamu Vera. Oh iya, loh, angkatan berapa? Ambil jurusan apa? Ya kan? Kita lagi doa semalam suntuk. Lagi break, tiba-tiba mata jadi bersinar benar-benar begitu kan. Wah, kenalan-kenalan ngobrol, loh, kamu kenapa kuliah malam? Iya, saya pagi mesti kerja karena orang tuanya udah nggak support uang dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudaraku, dia cerita bagaimana di kampus itu dia mengenal Tuhan. Dia akhirnya saudaraku terlibat dalam pelayanan kampus, dan akhirnya saudaraku dia kepincut sama saya. Sebalik kali. Ini kan versinya yang cowok ya. Kalau yang cowok kan selalu ya kan. Ini nomor lain lah. Versi kita ya Pak ya. Iya dong. Yang pegang main yang menang ya Pak. Setelah 2 tahun kami bersahabat, bergaul dalam pelayanan di kampus, di gereja lokal. Saya mendoakan dia, akhirnya saya mendapat konfirmasi, saya propose ke dia. Disitulah saya tahu, saya tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi alias high five. Tangan ya. High five deh. Dan setelah itu saudaraku, setelah high five, akhirnya dia jadi menikah sama saya. Dan akhirnya dalam rencana tuntunan Tuhan, saudaraku, dia menyelesaikan kuliahnya di BINUS. Dan tiap semester dia dapat beasiswa di BINUS. Pada waktu dia kuliah, saudaraku, di BINUS itu ada aturan, Pak. Kalau setiap semester IP-nya 4, maka semester berikutnya full beasiswa. Nah, tiap semester dia dapat IP 4 terus. Jadi next semesternya full.
Next berikutnya dapat IP 4 lagi. Next berikutnya. Kalau Bapak enggak ya? Kok tahu ibu ingat? Jangan keras-keras. IP-nya 2. Singkat cerita, dia lulus saudaraku sebagai cum laude. IPK dia 3,89. Hampir 3,9, hampir perfect lah gitu. Cum laude. Dan ketika dia lulus saudaraku, dia jadian sama saya sudah kerja di perusahaan Jepang. Lalu saya pengen saudaraku bergumul dalam panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan itu lebih kuat dalam kehidupan saya. Saya pengen cerita apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya kepada dia, kepada orang tua, kepada bos, kepada manajer. Lalu saya ngambil keputusan untuk quit. Bos saya di perusahaan Jepang, saya kerja di Niso Iwai, tanya sama saya, kenapa kamu mau quit from the job? Saya pada waktu itu dapat gaji $100 Amerika. Dan pada waktu itu tahun 96 saya lulus, 97 saya bekerja, itu dolar Amerika itu sudah hampir 3.000-an. Saya nggak pernah menyangka sampai sekarang begitu melambung. Dan pada waktu saya berkata, Tuhan, saya mau mengikuti your plan, your calling in my life. Saya cerita kepada Vera, lalu Vera bawa saya ke keluarganya. Koko-kokonya masih Buddha semua. Dia nanya, oh kamu asal dari mana? Saya dari Jawa Tengah kok. Kamu kerjaan apa? Pas waktu itu saya baru quit from the job. Saya bilang, kerjaan sekarang gak ada kerjaan kok. Oh gak ada kerjaan? Pengangguran kamu? Iya saya pengangguran. Terus kamu mau jadi apa? Saya mau jadi hamba Tuhan kok. Apa itu hamba Tuhan? Pendeta. Wah, dia langsung bilang sama saya, pendeta. Biasa kan langsung pertanyaannya apa? Mau makan apa pendeta? Kan gitu kan saudara? Makan nasi. Betul. Sampai sekarang saya nggak pernah makan batu tuh saudara. Dan luar biasa bagaimana akhirnya saudaraku, saya dalam rencana dan tuntunan Tuhan, begitu saya quit from the job, hamba-hamba Tuhan di mana saya berbakti di gereja lokal saya, mengajak saya pelayanan, saya terlibat banyak dalam pelayanan, sampai akhirnya dia menawarkan saya untuk full time. Yosafat, kenapa kamu nggak full time di gereja? Karena saya lihat buah pelayanan kamu berbuah-buah lebat, kamu memuridkan banyak orang, apa yang dipercayakan berbuah. Dia menantang saya untuk full time. Akhirnya saya full time, dan akhirnya saya diutus pergi berangkat ke kota Perth, melayani di sana, mendapatkan beasiswa di sekolah kitab di sana. Lalu kami dipindahkan ke Melbourne, lalu kami pindah ke kota Sydney tahun 2003 melayani sampai hari ini. Kira-kira 6-7 tahun yang lalu, saya bawa keluarga saya jalan-jalan holiday ke Jepang. Kita ke Tokyo, ke Osaka, ke Kyoto, lalu kita having fun. Anak-anak pergi ke Disneyland, kita jalan, kita main, lihat gunung, lihat apa semuanya. Lalu saya bercanda, Vera inget gak? Dulu kamu pengen pergi ke Jepang, tapi Tuhan ditur. Kamu gak dapat beasiswa. Coba kalau kamu dapat beasiswa, belum tentu dia kenal Tuhan di Jepang. Saya bercanda sama dia, jangan-jangan lu jadi OSIM di situ. Tapi justru sekarang, ya kan, dititur sama Tuhan, dia nggak jadi ke Jepang, malahan perginya ke Australia. Nah, ketika kita visit ke Jepang, baru dia sadar, oh ternyata tuntunan Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Paulus dan Silas mengalami sebuah situasi kondisi yang nggak enak, tetapi dia menyadari ada God's plan. God is sovereign above all things. Dan rencana Tuhan pasti indah dan pasti terlaksana pada waktunya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Masuk kepada poin yang kedua, saudara. Ya, setelah divine plan, kita melihat ada divine time. Makanya ada waktu Tuhan. Kita nggak bisa paksa tuh. Rencana Allah terjadi sesuai dengan waktu kita. Enggak. Harus dengan divine time. God's time.
Dan seringkali saudaraku, God's time itu menunggu respon hati kita. Ketika Tuhan melihat respon hatimu, karakter hatimu cocok dengan karakternya, maka rencananya Allah yang sempurna itu didatangkan, didownload, terjadi di bumi ini seperti di surga. Katakan amin. Tuhan itu berdaulat, saudara. Dan di dalam divine time, waktu itu muncul dua kata. Yang pertama, saudaraku, kata kronos. Time itu dari kata kronos. Dari kata kronos itu artinya waktu yang hari ke hari, yang kelihatannya kita nggak lihat hasilnya apa-apa. Kelihatannya boring. Ya, ketika saya dulu student, hari ke hari, ya kronos. Dari kata kronos muncullah kronologi. Ya, saya bangun, saya mesti gosok gigi, saya mesti mandi, saya saat teduh, saya berangkat ke kampus, saya belajar, saya ketemu teman, saya ke gereja, saya pulang. Ya gitu aja, kayak rutin aja. Kronos. Kita harus setia dalam waktu-waktu kronos itu. Katakan amin. Bahkan di tengah-tengah waktu-waktu susah ngerjain tugas, assignment, ngadapin challenge, ditolak, disalah mengerti, waktu-waktu kronos itu Tuhan. Sampai ada waktu yang kedua yang kaitannya sebutannya adalah kairos. Kairos itu waktu momentum. Ketika wisuda itu kairos. Ketika menikah itu kairos. Ketika punya anak kairos. Ketika dipromosiin pekerjaan, pelayanan berkembang itu kairos. Tapi ketika nangis, lagi nyusuin, lagi gedein anak, lagi belajar, ngerjain tugas, riset, itu waktu kronos. Nah, di antara waktu kronos kita nggak tahu, tapi tiba-tiba di tengah waktu kronos itu Tuhan bisa kirim kairos. Boom, boom, boom. Nah, Tuhan sedang mengajar, melatih setiap kita untuk kita punya respon yang benar. Sehingga ketika Tuhan lihat respon hatimu dan hatiku, karakter kita cocok dengan karakter Tuhan, maka waktu Tuhan akan didatangkan di bumi ini dengan sempurna dan segera. Alkitab berkata ketika waktunya sudah genap, wow, maka kehendak Allah dinyatakan. Kalau kita melihat saudaraku dalam Kisah Rasul 16 ayat 25-26, Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara, Alkitab berkata about midnight. Wow, apa artinya? Berarti di tengah-tengah apa tuh? Tengah malam, kira-kira mungkin jam 12, jam 1 malam. Saya imajinasikan ini benar-benar in the middle of the darkest night. Alkitab muncul about midnight, di tengah malam. Ternyata di tengah-tengah, in the middle of the darkest night, in the lowest of the valley, in the uncertainty moment, in the uncharted territory, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya tahu God's plan, divine plan. Mereka hanya tahu ada divine time. Waktu Tuhan sempurna, rencana Tuhan sempurna. Dan di tengah-tengah midnight, divine time datang. Di tengah-tengah kronos, Tuhan kirimkan kairos. Nah, disinilah saudaraku ada sebuah respon hati yang luar biasa. Ketika ada godly respon, maka godly respon itu always attract God's favor and God's blessing. Katakan amin. Kenapa? Karena Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara itu, di tengah-tengah kegelapan malam itu, saudara, mereka saudaraku tidak bersungut-sungut. Betul? Lihat sebelah kanan kirinya. Ini muka bersungut-sungut atau gimana? Atau muka culun yang berserah total, gitu. Kebanyakan dari kita, saudaraku, di tengah-tengah kondisi gelap, di tengah-tengah kondisi terpasung, terborgol, dipukulin, berdarah. Ketika kita lagi kondisi baik, setia melayani Tuhan loh. Kita nggak pulang dari nightclub, kita nggak pulang dari pelacuran, kita nggak pulang dari judi. Kita lagi nginjil, melihat buah dari pelayanan. Tiba-tiba kita difitnah, kita dituduh, kita ditangkap.
tanpa ada pembelaan, tanpa ada saksi, tanpa ada kesempatan kita menerangkan, langsung saudara otoritas bekerja dan memenjarakan kita. Disitulah kita tetap percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rencana. Amin. Paulus dan Silas saudaraku nggak murmuring, nggak complaining, murmuring, grumbling. Itu bahasa zaman now-nya bimoli alias bibir monyong 5 cm. Gitu saudara. Ya kan? Apa yang ngurus dia bilang itu aku ya bimoli itu. Dia sebelahnya itu bimoli itu enggak tuh ya. Itu bahasa zaman now-nya saudara, ya kan? Kita complaining, kita murmuring, kita whining, kita grumbling. Itu persis kayak orang Israel di padang gurun. Iya tuh ya? Wow. Tetapi apa yang terjadi Paulus dan Silas tidak melakukan itu semua. Justru dia memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Ini godly response. Bilang sama-sama, wow. Keren banget saudara. Ini keren. Nah, temanya adalah the power of praise. Nah, ketika saudara responnya benar, ketika dia berespon dengan memuji, menyembah Tuhan, luar biasa. Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bahasa aslinya ini dikatakan prosiomai. Oh, bukan prosiomai ya saudara. Nggak tahu nih habis ini makan apa nih Pak. Prosiomai gitu ya. Ini mirip bahasa Indonesia ya. Wah, suka makan siomay nih kayaknya. Pros itu dari kata towards atau exchange. Udah luar biasa saudara. Pros ya, towards, exchange, ada pertukaran menuju ke depan. Lalu saudaraku, kata iusomai ini diterjemahkan dengan to wish atau to pray. Jadi prosiomai ini literally artinya to interact with the Lord by exchanging human desires for God's desire. Keren banget ya. Wow. Ketika saya mempelajari bahasa aslinya dan saya merenungkan, kebayang siomay juga sih. Tapi artinya lebih daripada makanan, lebih daripada hal jasmani, lebih daripada kasat mata yang kita lihat dengan jasmani kita. Tuhan melihat kedalaman hati, desire kita, hasrat hati kita, kerinduan hati kita, kerinduan hati Paulus dan Silas di tengah-tengah the darkest moment, di tengah-tengah the lowest valley, in the uncharted territory, in the uncertainty circumstances. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa. Ada interaksi, ada dialog dengan Tuhan. Dan ada exchanging. Saya bikin kapital besar tuh. Perubahan. Wow. Bisakah Tuhan melihat hatimu dan hatiku di tengah-tengah time, di tengah-tengah waktu yang membuat kita gelap, takut, bingung, khawatir, mual, mules, headache, nggak karu-karuan rasanya. Di situ kita memilih untuk berespon, untuk prosiomai. Kita bisa berkata, Tuhan, I exchange my worry into worship. Amen. I exchange my problem into praise. Amen. Wow. Sama-sama 2P itu, problem atau praise. Atau 2W, worry atau worship. Itu Betty itu saudara. Tahu nggak Betty? Beda tipis. Kalau worry fokusnya kepada diri kita dan pergumulan kita. Tapi kalau worship
fokusnya kepada Tuhan dan kedaulatannya dan rencananya. Itu beda sih. Kenapa orang Kristen muda worry, anxiety, anxious? Karena fokusnya kepada pergumulan, permasalahan, dan kepada kekuatan kita. Tapi kalau kita worship, kita shifting mindset, kita shifting fokus, kita exchange, kita melihat kepada karakter Tuhan, kedaulatan Tuhan, rencana Allah, dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya bersyukur banget tadi Ibu Inge sama Pak Robi pujian dan kesaksian tentang lagu dari Habakuk, luar biasa banget. Saya pernah dengar lagu itu dan saya nggak tahu ternyata yang menulis sahabat saya. Wow, di tengah-tengah pergumulan hidupnya seperti Habakuk. Wow. Tidak berbunga, tidak berbuah, hasilnya mengecewakan. Itu 3 pergumulan luar biasa. Persis seperti zaman COVID. Pergumulan finansial, pergumulan kesehatan, pergumulan mental health. 3-tiganya ini menyerang. Ya kayak tadi, sudah jatuh, ketimpa tangga, babak belur, gigit anjing, kena rabies anjing. Waduh. Tapi Habakuk menyampaikan sebuah seruan. Dia nggak worry, tapi dia memilih worship. Dia nggak fokus to problem, tapi dia praising God. Wow. Sudah mau ngalamin itu? Amin. Dan saudaraku luar biasa ketika dia memuji-muji, menyembah Tuhan. Kapan waktunya? In the midnight, in the middle of the darkest night. Dan itulah yang membuat Tuhan tertarik. Itulah yang membuat Tuhan menyelidiki kedalaman hati kita. Waktunya gak pas, tempatnya gak pas. Di penjara. Bukan lagi di Alaska Cruise. Kemarin saya ke Alaska Cruise, asik banget gitu ya. Waduh, pemandangannya asik banget, seminggu sudah kurang. Istri saya lagi punya paket list mau Antartika Cruise. Saya search di Google, waduh mahal banget, satu orangnya bisa 15.000, 20.000 loh Antartika Cruise. Orang kadang-kadang memuji menyembah Tuhan karena lagi di cruise, karena lagi saudaraku di Santorini, karena lagi saudaraku di Maldives, sambil minum wine, lihat beach yang tenang, lalu bisa memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi bagaimana ketika di penjara? Bagaimana ketika in the middle of the midnight? Waktunya gak pas, tempatnya gak pas, tetapi selalu ada alasan untuk memuji menyembah Tuhan karena Dia berkuasa dan berdaulat. Amin. Jadi pujian penyembahan tidak tergantung dari situasi. Pujian penyembahan tidak tergantung saudaraku dari waktu, dari tempat. Katakan amin. Di mana saja, kapan saja kita bisa memuji menyembah Allah karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Amin. Wow. Mereka memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan. Ini counterintuitif. Biasa kalau orang lagi dalam masalah, lagi dalam kegelapan, dia murmuring, dia grumbling, dia complaining. Ini dia tidak sama sekali. Dia tidak mempertanyakan rencana Allah. Dia tidak mempertanyakan situasi kondisinya. Dia bahkan memuji menyembah Allah. Dia exchange kerinduannya sebagai manusia untuk tentunya mengalami freedom dan kebebasan dengan God's desire and God's time. Saudara, absolute surrender, sebuah attitude yang Tuhan sedang melihat dalam hidup saya dan saudara. Sampai waktunya genap, sampai karaktermu cocok, sampai responmu cocok di dalam rencana dan waktu Tuhan, maka pasti kehendak Allah akan dinyatakan di bumi seperti di surga. Bilang sama-sama, cocok. Biar lebih mantap, cocok.
Nah itu, kalau udah cocok sama Tuhan, keren banget. Saya punya 2 anak. Anak yang gede udah umur 23, cewek. Anak yang cowok umur 21. Nah pada waktu anak saya yang cowok ini umur kira-kira 4 tahun, 5 tahun, yang cewek kira-kira umur 6 tahun, 7 tahun, kami pergi ke mall, ke Westfield gitu ya. Kami tinggal di Parramatta, lalu kami jalan-jalan ke Westfield Mall. Nah, anak saya yang cewek ini memang dari kecil sudah kelihatan kewanitaannya. Alias sama saudara, suka shopping. Dari kecil loh saudaraku, dia lihat boneka Barbie, jadi I want to buy this. Ya udah beli, udah gitu jalan lagi lihat, dia lihat ini ada ribbon mau beli, dia lihat candy mau beli, dia lihat boneka mau beli, dia lihat sepatu mau beli. Hampir yang dia lihat semuanya mau dia beli. Lalu sebagai seorang ayah saya beliin semuanya? Enggak. Saya punya kapasitas untuk bisa beli, tapi saya nggak mau beli itu semua. Justru saya ketika makan duduk ngobrol sama dia, saya heart to heart sebagai bapak ngomong sama anaknya satu session. Artinya, not everything that you want, daddy and mommy will provide. No, but everything that you need, I will supply according to my riches and glory, says the Lord. Ya kan? Kan Tuhan bilang gitu kan? Tuhan bilang gitu. I will supply all that your need, not all that you want. Saya mesti ngajarin dia antara want sama need. Kamu want semuanya mau. Enggak. But all your need, I will supply. Saya butuh sepatu untuk sekolah, jadi mami beliin, butuh tas beliin. Tapi lu semuanya itu gaya hidup consumerism. You know consumerism? Saya mesti ajar dia kan. Lain halnya sama anak saya cowok. Anak saya cowok ketika kita lagi di Kmart atau di mana dia lewatin sebuah section, toy section begitu. Lalu dia tarik tangan saya. Ketika dia tarik tangan saya diem aja. Dia lihat, dia suka pada waktu umur 4-5 tahun yang namanya Hot Wheels. Ya, motor-motoran tuh yang dari besi kecil-kecil gitu saudara ya. Dia udah punya koleksi di rumah beberapa. Lalu dia lihat Hot Wheels-nya. Saya diemin aja, saya lihat sambil dia pegangin tangan saya gitu kan. Lalu dia ambil satu Hot Wheels, dia bilang sama saya, he tries to get my attention. Daddy, yang ini bagusnya Dad. Oh bagus banget. Lalu saya kasih lagi ke dia, dia balikin saudara. Lalu dia tatap mata saya, dia bilang gini, Dad, yang model gini Jojo belum punya Dad. Saya lihat mata dia, saya lihat respon hati dia. Tidak meminta-minta, tidak mengemis-ngemis, tidak komplain, tidak murmuring, tidak grumbling. Hanya dengan kepolosan dia tanya, Dad ini bagus? Bagus. Jojo yang model gini belum punya Dad. Wah, melihat karakter dan respon dia yang cocok. Tahu gak saudara? Hati Bapa terjamah saudara. Dan saudara tahu ketika hati Bapa terjamah, dompet Bapa juga terjamah. Saya keluarkan dompet saya, lalu saya bilang, ayo coba mau beli berapa? Satu losin, ayo jadi borong buat kamu. Saudara ngerti gak? Ketika situasi itu Tuhan bicara sama saya. Wah, saya nangis gitu. Tuhan bilang di hati saya, di hati Bapa gak ada favoritisme. Yang setuju katakan amin. Di hati Bapa surga itu gak ada favoritisme. Kedua anak saya mengasihi mereka dua-duanya. Kelemahan, kekurangan mereka, kelebihan mereka, saya mengasihi, saya menerima mereka apa adanya. I love them so much. Saya gak beda-bedakan mereka.
Saya belajar sebagai orang tua yang mengasihi mereka apa adanya seperti Tuhan mengasihi mereka. Saya percaya hati Bapa surgawi cuma nggak ada favoritisme. Amin. Nggak ada tuh Tuhan lebih sayang yang warna putih, kulit merah atau hitam atau nggak ada. Semua kita anak Tuhan, kita keluarga Tuhan. Tuhan cinta keluarga Allah. Amin. Tuhan kayak bilang sama saya, in my heart there is no favoritism. I love you all. Ingat, Tuhan sayang kepada kita semua, tetapi untuk menjamah hati Bapa surga. Wow. Inilah butuh saudaraku kecocokan karakter kita dengan karakternya. Kok nggak ada yang bilang amin? Amin. Nothing that we can do untuk menambah kasih Tuhan kepada hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita kekal dan kekal. Bukan karena perbuatan kita Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan sayang semua. Tapi God's favor, Tuhan lebih favor kepada Israel, kepada Yakub daripada Esau. Karena apa saudara? Ada seseorang yang mengerti bagaimana dia menjamah hati Bapa surga. Kalau yang satu komplain, grumbling, murmuring, minta ini, minta itu, ngambek, waduh, jealous, waduh. Yang satu berserah total. Yang satu percaya bahwa bapaknya kalau mau ngasih bisa, kalau mau ngasih gue juga cukup. Disitulah saudaraku pujian penyembahan. Kita exchange hati kerinduan manusia dengan hati dan kerinduan ilahi. Not my will, Lord, but let your will be done on earth as it is in heaven. In the middle of the midnight, in the middle of the prison and jail, locked, diborgol, dipasung. Pujian penyembahan menjamah hati Bapa surga. Dan ingat, ketika hati Bapa terjamah, apa saudara? Dompet Bapa juga terjamah. Makanya kalau doa nyembah Tuhan itu nggak usah saudaraku minta-minta kayak pengemis. Kalau doa itu nggak usah minta-minta kayak pengemis, nggak perlu ya. Bapa di surga tahu semua kebutuhan kita. Tapi ketika kita berdoa menyembah Tuhan, Tuhan lihat fokus hati kita. Tuhan melihat respon penyerahan kita. Absolute surrender. Berserah total. Ingat, Paulus dan Silas bahkan dia gak berdoa untuk dirinya diselamatkan, dibebaskan. Betul? Dia hanya memuji menyembah Tuhan. Dan saya tanya, mereka memuji menyembah Tuhannya pakai bahasa apa? Coba. Hebrew atau Greek? Kan mereka orang Hebrew kan? Mereka orang Ibrani kan? Tapi Filipi adalah orang-orang Greek. Coba. Bingung kan? Scholars bilang, oh bisa mix. Oh bisa ada yang pakai bahasa Hebrew, bisa pakai bahasa Greek. Saudaraku, saya percaya whatever language Tuhan bisa ubahkan itu untuk mendatangkan hadirat Allah. Karena ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Allah, apalagi memuji menyembah Allah, God is inhabited. Tuhan bertahta di tengah-tengah pujian penyembahan umatnya. Dan ketika Tuhan bertahta, Tuhan akan melakukan banyak perkara di tengah-tengah pujian penyembahan. Tidak tergantung language-nya, tidak tergantung keindahan suaranya, tidak tergantung intonasinya. Saya ketemu orang datang ke gereja tertentu, dia bilang, gue gak bisa nyembah Tuhan nih. Kenapa? Iya, habis musiknya gak ngangkat. Nah, apanya yang diangkat? Memang mesti bawa gitar sambil diangkat-angkat gitu. Ngangkat tuh, ngangkat. Tapi suasananya gak bikin gue merinding. Bulu kuduk gue gak merinding. Garing banget nih gereja. Oh gitu, jadi lu gak bisa menyembah Tuhan karena situasi, fasilitas, kondisi gitu. Jadi lu maunya apa? Iya dong, biar itu smoke alarm nyala gitu loh, ya kan? Waduh, musiknya keren, lampunya redup. Wah, musiknya suara surgawi, suasana surgawi gitu loh. Jadi bulu kuduk merinding, baru kok bisa nyembah muji Tuhan gitu. Saya bilang, sejak kapan punya teologi seperti itu? Tuhan
segala situasi yang tampak luar, tapi Tuhan tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita, respon kita. Saya percaya mungkin dia menyembah dalam Greek, karena Alkitab berkata semua prisoner yang lain mendengarkan. Benar? Bayangin saudaraku, malam hari tiba-tiba mereka nyanyi, How great is our God. Mereka menyanyi, Great is your faithfulness, oh God. Mau pakai Greek, mau pakai Hebrew, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Kupang, bahasa apa. Tuhan kita bisa ubah itu semua. Dan malaikat di surga Tuhan kirim, menyembah Tuhan bersama-sama, bikin choir gitu loh. Sehingga kerajaan Allah, hadirat Allah datang dan turun di tengah-tengah penjara itu. Wow. Karena Tuhan lihat respon, Tuhan lihat hati, Tuhan lihat penyerahan total kepada dia. Bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Bukan ambisinya, bukan desire-nya untuk dibebaskan. Bukan agenda manusia. Bukan keindahan kata-kata dan fasilitas. Dia gak punya gitar, diborgol tangannya, dipasung kakinya. Wow. We need to come back to the heart of worship. We need to come back to the heart of prayer. Di mana kita nggak melihat fasilitas, tetapi Tuhan yang melihat hati kita. Kita persembahkan yang terbaik. Sehingga in God's plan, in God's time, we worship God. Not because of who we are, but because of who He is. Katakan amin. Bukan karena siapa kita, tetapi siapa Dia. Not because of what we have done, but because of what He has done on the cross. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan, karena kita sudah menginjil, melayani, memberi perpuluhan, menabur. Bukan. Tetapi karena apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib, kita menyembah dan memuji Tuhan. Sudah tahu bedanya pujian dan penyembahan? Bedanya praise sama worship apa? Ada yang bilang, praise itu kalau nyanyi lagu cepat, tune-nya upbeat gitu loh, bisa tepuk tangan, itu praise. Kalau worship lagu slow, lagu syahdu sampai ngantuk-ngantuk gitu loh. Ada orang saya tanya loh di Jerman, tahu nggak bedanya praise and worship apa? Ya itu tadi kayak, ya salah. Pengertian praise and worship bukan gitu, itu praktikal banget, teknikal banget. Tahu bedanya? Tanya sebelah kanan ini, tahu nggak? Simple. Praise and worship, saudara. Bedanya gini. Kalau worship God, kita menyembah Tuhan, kita menyembah pribadi Tuhan. Amin. Kita menyembah pribadinya. Dia pribadi yang kudus, pribadi yang berdaulat, pribadi yang setia, pribadi yang baik. Because you are sovereign, you are faithful, you are good. We worship. Kalau memuji, praise, itu fokusnya bukan ke pribadi Tuhan, tetapi apa yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita, apa yang Dia sedang kerjakan dalam hidup kita, apa yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita di masa depan. Itu praise. Ketika kita praise, kita sedang menaikkan syukur terhadap perbuatan-perbuatannya di masa lalu, di masa sekarang, di masa yang akan datang. We praise God for the things that He has done, for the thing He is doing, for the thing He is gonna do in the future. Jadi kalau saya memuji Tuhan, saya berterima kasih Tuhan, Kau baik. Kau Allah yang sudah melakukan pertolongan, penghiburan, penyediaan dalam hidupku selama 27 tahun saya melayani. Tuhan, terima kasih. Apa yang Kau kerjakan dalam hidupku di tahun ini, Kau sudah memurnikan aku. Kau memberikan aku waktu untuk aku bisa beristirahat, sabar, menikmati hadirat-Mu dan janji. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan akan kerjakan di masa akan datang. Perbuatan-Mu selalu terbaik. Jadi ketika
ketika saudara kita praise and worship fokus kepada pribadi Tuhan, praise fokus kepada apa yang dia kerjakan dalam hidup kita, yang dia sudah, yang dia sedang, yang dia akan kerjakan. Dan ketika fokus kita kepada pribadi Tuhan, kepada perbuatan-perbuatan Tuhan, wow, itu menjamah hati surga dan menggetarkan surga. Kalau pujian penyembahanmu touching heaven and changing earth, itu baru powerful. Tapi kalau pujian penyembahan kita nggak bisa menjamah surga, naik mentok kena platform turun lagi, doa naik kena platform turun lagi gitu kan, kayaknya kok nggak breakthrough nih, ya kan, nggak ada terobosan nih. Tuhan sedang menerobos hati saya dan saudara, supaya kita remuk dan kita berkata, not my will Lord, but let your will be done. Seperti doa Tuhan Yesus kita berkata, is powerful. Klik lagi. Nah, worship itu saudaraku luar biasa, saudara. Ketika terjadi worship, maka terjadi divine grace. Ada divine plan, divine time, ada divine grace. Kenapa saya bisa bilang divine grace? Wow, ternyata tiba-tiba ada gempa bumi, sendi-sendi runtuh, pintu-pintu penjara terbuka, borgol-borgol terlepas. Mujizat nggak kira-kira? Mujizat ya? Kita seringkali terpukau melihat hal yang supranatural, tapi kita nggak melihat proses di baliknya. Dan ketika mujizat terjadi, saudaraku, Paulus dan Silas tetap menunjukkan karakter yang cocok dengan karakter yang lain. Kenapa saya bisa bilang itu? Karena dia nggak kabur. Betul? Dia bisa memilih langsung kabur. Dia stay di tempat di mana Tuhan tempatkan mereka. Bahkan kalau sudah lihat ayat-ayat berikutnya, setelah kepala penjara di penjara dikasih makan dan lain sebagainya, lalu disuruh kabur diam-diam kan? Oh, belum baca ayatnya, nanti baca di rumah ya. Disuruh kabur diam-diam, tapi mereka nggak mau kabur diam-diam, mereka stay. Mereka berkata, biarkan pemuka-pemuka tokoh-tokoh itu datang kepada kami, meminta maaf kepada kami, baru kita akan pergi meninggalkan kota ini. Wow. Ini respon yang godly respon, bukan humanly respon. Mereka gak cuma mencari opportunity untuk dia bebas, enggak. Mereka cocok karakternya. Mereka submit under the authority. Mereka fully trust in God's plan, in God's time. Dan ketika saudaraku terjadi mujizat, kepala penjara saudaraku tiba-tiba bangun dari tidurnya. Padahal ayat sebelumnya dikatakan suruh menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tapi dengan sungguh-sungguh ternyata tidur juga tengah malam. Mungkin orang Jakarta kali. Saudara, mestinya kepala penjaga pengawal ini kan gak tidur. Tapi begitu, waduh, ada gempa bumi, dia bangun dari tidurnya. Lalu dia takut, dia mau ambil pedang, dia mau bunuh diri. Saudara, Paulus dan Silas berkata, jangan bunuh, jangan lukai dirimu. Kami semua ada di sini, kami gak kabur. Wow. Sampai akhirnya saudaraku Alkitab berkata, kepala penjara itu saudaraku memerintahkan, kasih saya suluh, beri lampu penerangan. Saudara, pasti ada banyak penjaga-penjaga di situ. Dia memerintahkan ngambil suluh, dia datang ambil suluh, dia pergi ke penjara, dia lihat ternyata semua para tahanan ada di situ, termasuk Paulus dan Silas. Alkitab berkata, kepala penjara berlutut. Ada kalanya saudaraku, orang yang dulunya berkuasa, punya kontrol, menahan saudara, sekarang saudaraku dia seakan-akan saudaraku kehilangan kontrolnya. Hidupnya terekspos. Yang dia bisa kontrol ternyata saudaraku dia gak bisa kontrol. Ada gempa bumi, semua terbuka. Dan ternyata yang menjadi ketakutan dia
tidak terjadi karena Paulus dan Silas ini kabur dan dia berlutut tersungkur di depan para rasul. There's a divine moment. Dan dia bertanya, apakah yang harus saya lakukan untuk dapat diselamatkan? That's the greatest question. Yang orang-orang di luar sana sedang menanyakan kepada gereja, yaitu saya dan saudara. Apakah yang dapat saya lakukan supaya saya dapat diselamatkan? Tell me. Kalau saya dan saudara diam saja, mereka nggak akan tahu jawabannya. Tapi kalau saya dan saudara berfokus kepada kedaulatan Allah, menyembah Allah yang berdaulat, believe in the divine plan, believe in the divine time, and we surrender all our life belong to Him, maka akan ada divine moment. Jangan kejar mujizat. Mujizat akan datang dalam hidup kita. Dan dalam mujizat Tuhan akan kirim orang-orang untuk kita layani. Katakan amin. Tempat ini gak akan cukup. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk kita layani. Karena akan ada divine grace, akan ada kemurahan ilahi yang terbuka. Nah, sudah lihat? Tidak ada yang dilakukan oleh Paulus dan Silas kecuali menyembah memuji Tuhan. Dan tidak ada yang dilakukan oleh kepala penjara ini kecuali dia datang dan berlutut dan bertanya. Sehingga bukan karena kehebatan kepala penjara, bukan karena kehebatan Paulus dan Silas, tetapi semua melihat karena ada grace, kasih karunia Allah yang luar biasa. Kalau gereja ini diberi nama God's grace atau grace of God, grace of God, mari kita 2E, experience God's grace. Lalu apa yang kedua? Extended God's grace. Mereka mengalami anugerah dan mereka menyampaikan, meneruskan anugerah, bukan karena kekuatan Paulus dan Silas. Saya beri kesimpulan, praise and worship is our weapon. Kau punya senjata dan senjata itu kau harus asah. Senjata itu kau harus asah dan senjata itu kau harus pakai. Kalau kau punya senjata tapi senjata itu kau nggak persiapkan, kau nggak isi, kau nggak kokang, kau nggak asah, kau nggak latih, maka ketika kau pakai senjata itu akan tumpul. Banyak senjata-senjata sudah dibiarkan oleh orang Kristen. Alkitab berkata ini akhir zaman, kenakan seluruh semelengkap senjata Allah. Dan praise and worship adalah salah satu senjata yang Tuhan berikan untuk kita bersihkan, untuk kita asah, untuk kita persiapkan, untuk kita kokang, untuk kita isi, dan untuk kita pakai. Sehingga semua strategi musuh dapat kita kalahkan ketika kita memuji menyembah Allah. Tuhan berdaulat di atas pujian penyembahan umat. Dan praise and worship is not just a weapon, tapi is our witness. Orang akan bertanya, kenapa kamu bisa memuji menyembah Tuhan di tengah-tengah situasimu yang terpuruk? Engkau lagi sakit, engkau lagi bangkrut, engkau lagi begini, engkau bisa percaya, berserah kepada Tuhan. Itu adalah divine moment untuk kita menjadi witness, extend God's grace. Maukah saya dan saudara mengalami the power of praise and worship? Bukan dari hal-hal yang teknikal, tetapi dari hatimu. Permukaan hidup kita yang terdalam, yang lahir seperti dipecahkan di remukan, maka fragrance itu, wangi-wangi itu akan keluar dari hidup kita menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Allah. Maka grace of God will flow abundantly, bukan karena kita, tapi karena rencana dan kasih karunia Tuhan harus terjadi dan genap. Klik lagi yang terakhir. Maka saudara, God's plan in God's time always show God's grace. Katakan amin. Ulangi sama-sama 2, 3. God's plan in God's time always show God's grace. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak memuji menyembah Tuhan dimanapun kapanpun.
kita memuji menyembah Tuhan. Bukan karena apa yang kita inginkan, bukan karena apa yang kita harapkan, tetapi karena karakternya dan perbuatannya ajaib dan luar biasa.